wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Halo Sobat Tangguh, selamat pagi. Senang sekali saya Egit Hapsari dapat hadir menemani Anda kembali hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, tema dialog kita pagi hari ini adalah strategi ampuh mendongkrak bisnis di masa pandemi yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Sobat Tangguh, pandemi yang masih berlangsung hingga kini tak dapat dipungkiri menimbulkan tantangan tersendiri bagi pengusaha dan pelaku UMKM. Berbagai penyesuaian mendorong pelaku bisnis untuk terus berinovasi, tak hanya pada produk tetapi juga pada strategi pemasarannya. Bagaimana strategi mendongkrak bisnis dalam kondisi pandemi menggunakan konten kreatif? Telah hadir pagi ini bersama kita di studio sejumlah narasumber. Yang pertama, Mas Imam Priyono selaku pengusaha yang aktif ya sebagai content creator. Selamat pagi Mas Imam. Pagi Mbak Gita, apa kabar? Sehat-sehat. Tetap optimis dong ya? Tetap optimis ya. Thank you Ini udah Mas diundang. Imam juga sebelumnya bergerak di bidang media ya sebagai Ya, 14 jurnalis tahun. ya. 14 tahun lama Ya. sekali. Baik, narasumber berikutnya ada Mas Ari Manisha SHMH yang juga lawyer dan juga selaku praktisi pemerhati hukum. Halo, selamat pagi Mas Ari. Pagi, Mbak. Sehat ya Mas Ari Sehat, ya? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Makasih ya udah menyempatkan waktu ini di tengah kesibukannya ya. Oke, dan berikut ya narasumber ketiga kita yang telah tergabung melalui video conference, Mas Valen Mustamin selaku konsultan digital. Halo, selamat pagi Mas Valen. Selamat pagi Mbak Egit. Gimana, Terima kasih sehat sudah juga ya? di-invite. Pagi Mas Imam, Mas Ari. Pagi Mas. Pagi, Mas. Gimana, sehat ya Mas Valen ya? Alhamdulillah sehat. Makasih ya sudah menyempatkan waktunya. Oke, Sobat Tangguh, sebelum memulai perbincangan, sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak dan tetap mengenakan masker. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Seperti biasa nih, sebelum mulai diskusi, kita ada ritual memakai hand sanitizer sesuai protokol. Silakan Mas Imam dan Mas Ari. Oke, pertama-tama saya naik ke yang paling jauh dulu ya, Mas Imam ya. Untung nggak Mas paling Imam. tua ya. Paling tua. Ketahuan nanti umurnya ya Mas Imam. Oke, Manggit. Mas Imam ini Ya. kan menarik sebenarnya perjalanan karirnya. Sebelumnya sangat aktif di bidang penyiaran Ya. di media sebagai jurnalis, lalu kemudian shifting nih ke arah digitalisasi, digital content management ya, bisa dibilang seperti itu. Gimana ceritanya? Ceritanya yang pasti sekitar 5-6 bulan yang lalu saya punya momentum untuk masuk ke ruang digital. Dan momentumnya ditambah suasana pandemi, saya rasa konvensional menarik, tetapi ruang digital ruang baru yang menurut saya tidak kalah menarik. Areanya masih lebar, belum terlalu banyak orang di dalam ekosistem tersebut. Kemudian karena dapat momentumnya, kan ada yang bilang bahwa kesempatan itu janjian hanya datang sekali. Langsung saya ambil. Jadi saya bekerja sekarang di 2 tempat. Yang pertama R66 Media, mengurusi manajemen konten digital dari end to end, dari awal sampai akhir, dari produksi hingga monetisasinya. Kemudian saya juga punya
aktivitas perusahaan namanya hanya satu kata, mengurusi konten digital juga khususnya produksi video. Jadi semuanya bergerak di konten Ya. digital ya. Ya. Ini kan sebenarnya agak anti mainstream ya Mas Imam. Ketika pandemi semua orang menginginkan pekerjaan yang settled, yang stabil. Tapi Mas Imam ini melawan arus gini. Gimana ceritanya? Saya belajar dari Hipmi. Belajar dari HIPMI ya. jadi Banyak penulisan. anak-anak muda pemberani yang menganggap entrepreneurship itu jalan hidup. Saya juga berharap bahwa dalam masa hidup yang sekali ini saya ingin coba-coba atau ingin punya pengalaman yang lain, makanya saya coba begitu ya. Saya ingin jadi entrepreneur dan alhamdulillah dapat momentumnya, dapat partner karena berbisnis juga salah satu yang penting kan partner. Dapat partner yang insya Allah baik karena sudah berteman cukup lama. Jadi itu yang akhirnya saya pilih. Dan kalau kita lihat lagi pandemi ini prospeknya tentu bagus sekali ya. Tapi sebelum kita bicara soal prospek nih, saya menarik juga mengulik dari Mas Ari ini sebagai lawyer di tengah Siap. pandemi. Gimana Siap. sehari-hari berkegiatan? Kalau kita sih biasanya sidang ada hybrid ya. Jadi ada yang online, ada yang offline gitu kan. Tapi memang karena kebanyakan teman-teman juga udah banyak yang kena ya, gitu kan. Jadi saya kebanyakan lebih sering prefer untuk online gitu kan. Nah tapi kadang-kadang tuntutan pekerjaan juga gak semuanya kita bisa online gitu kan. Ada beberapa pertemuan kita harus lakukan tatap muka langsung gitu kan. Nah jadi memang ya tetap dalam protokol kesehatan, artinya menjaga jarak, pakai masker gitu kan. Nah dan di samping itu kita juga banyak minum vitamin lah gitu Iya, kan. pastinya Seperti ya. sekarang ini memang harus jaga imun tubuh gitu kan. Jadi dari luar Karena- melindungi dari virus, dari dalam juga harus sehat ya. Betul, sambil menunggu vaksin giliran kita gitu kan, Mbak. Iya, ini vaksin kan istilahnya tameng terakhir gitu ya. Nah, tapi selama ini kan pemerintah memberlakukan beberapa regulasi. Yang terakhir ini kan PPKM Mikro. Ini dinamikanya gimana? Apakah regulasi ini bisa mengakomodasi gitu kegiatan beracara yang dilakukan lawyer dan praktisi hukum lainnya? Nah, jadi sebenarnya untuk dari lawyer sendiri gitu kan, kita sebenarnya dikesampingkan dari kebijakan PPKM itu gitu kan, karena kita dianggap harus mementingkan hak-hak manusia gitu kan di situ, karena kan nggak mungkin proses persidangan itu ditunda gitu kan. Klien kita kan nanti mau berapa lama lagi dia harus Betul. menunggu keadilan dia gitu kan, jadi kan kita harus tetap berjalan gitu kan. Nah tapi di samping itu kita juga tetap gitu kan untuk mematuhi protokol kesehatan gitu kan. Nah jadi memang kebanyakan memang di dalam persidangan, di dalam pengadilan banyak tuh faktanya yang kena COVID itu gitu kan. Di dalam satu persidangan itu ada beberapa orang, hakim-hakim juga udah banyak yang kena gitu kan. Oke. Nah tapi ya itulah perjuangan kita untuk membela kepentingan orang-orang di sana gitu kan. Jadi kan kita juga harus berjuang menghadapi badai pandemi ini, dan Iya, ya kita berdoa semoga cepat selesai. Semoga gitu seperti itu kan. ya, namanya Betul. profesi yang dilakukan Siap, sesuai betul. panggilan hati ya, mau nggak Betul. mau itu resikonya. Betul. Oke, kita selanjutnya sapa dulu Mas Valen untuk mengetahui gimana nih strategi pemasaran melalui digital agency. Mas Valen, ini kan dengan adanya kebijakan PPKM Mikro nih yang terakhir diberlakukan pemerintah. Ini gimana sih peran digital agency ini dalam mendongkrak bisnis para pengusaha supaya tetap survive atau bahkan berkembang di masa pandemi ini? Oke. Selamat pagi lagi, Pak. Selamat Egit. pagi. Pertanyaannya menarik sih sebenarnya. Suara saya kedengaran jernih? Jelas Mas Valen. Oke, jelas. Sebenarnya banyak sih. Kalau dari sebenarnya kan dua sisi, antara kita nih sebagai yang bergerak di agensi, terus mungkin juga ngadepin hal yang sama dengan yang dialami oleh klien. Tapi kalau dari sisi dari internal sendiri sih sebenarnya kita memang menentukan beberapa prioritas sih, karena kan kondisinya memang tidak se-fleksibel yang kemarin ya. Termasuk mungkin yang sama yang dicerita Mas Hari tadi soal kita jadinya hybrid. Terus terang di agensi sendiri pun juga sekarang kita bergeraknya begitu. Jadi ada yang work from home, ada yang work home office, terus mungkin untuk beberapa kesempatan kita memang harus memaksakan quote and quote harus ketemu dengan klien kan, karena kondisinya gitu. Nah kalau dari sisi strategi sih yang selama ini kita jalanin memang, apalagi misalnya kita kaitkan dengan mungkin dengan konten ya, konten marketing lah tepatnya, yang selama ini justru banyak kita jadi konsultasikan ke klien.
itu lebih ke kolaborasi mungkin ya. Sekarang Oke. yang pertama itu yang paling banyak lebih ke kolaborasi, sestrategis apa sih yang bisa kita lakukan. Jadi kita akan melihat prioritasnya dulu nih. Mhm. Kalau dulu misalnya kita berpikir mungkin gimana caranya bikin orang happy, tapi kan dengan kondisi yang sekarang kan nggak bisa langsung ke situ. Kita Mhm. justru mikir yang safe-nya dulu sekarang. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua lebih ke diversifikasi. Jadi kita melihat mungkin dari sisi konten type ya. Yang kalau kita lihat tren yang sekarang kan apalagi ngomong di digital itu kan mungkin sudah spesifik. Sekarang konten-konten video, audio itu bahkan naik 50-60% kalau dari sisi penggunaan. Oke. Kalau kemarin mungkin nggak terlalu sebelum pandemi, sekarang sangat berubah. Nah beberapa media yang mendukung physical distancing ini justru jadi pilihan, dan itu kalau dari sisi statistik memang mendukung. Nah kalau lebih spesifik lagi mungkin kalau kita bisa kategorikan 3 ya, jadi message strateginya berubah, jadi kita ngubah target. Oke. Terus mungkin kita adjust tadi masalah konten, mungkin dari medianya, caranya, dan siapa aja yang kita sasar. Terus yang ketiga dari sisi promosinya, memang kita ngubah nih distribusinya, karena nggak mungkin yang kita bisa lakukan di tahun 2019, 2020 ini sangat-sangat berubah nih sekarang. Oke, jadi Secara istilahnya garis besar sih gitu. baik. Jadi istilahnya kita kan memang sedang mempersiapkan revolusi industri 4.0, tapi ini datang lebih cepat ya ternyata seperti itu ya. Jadi begitu strateginya ya Mas Valen. Oke, saya balik lagi ke Mas Imam. Mas Imam tadi kalau kita terakhir ngomong prospek nih, ini gimana soal pandemi ini? Selama pandemi prospek dari digital konten atau digitalisasi konten ini gimana? Iya, saya rasa prospeknya terbuka, luas, ekosistemnya sekali lagi mungkin masih bisa dimasuki banyak pihak, dan teman-teman pengusaha saya rasa sekarang punya kesadaran yang sama. Saya rasa apapun jenis usahanya semua sedang masuk ke konten digital, dan saya sih berharap memang kita terus mempelajari, terus memanfaatkan. Tetapi memang ada kondisi kekiniannya, sekarang di ekosistem digital sudah mulai banyak orang-orang profesional mulai masuk ke sana, jadi kualitas kontennya sekarang lebih baik, lebih challenging begitu ya. Kalau dulu misalnya kadang-kadang misalnya dalam tanda petik nih, kalau produksi video 3 kamera dengan 1 kamera, kadang-kadang viewernya malah banyakan yang 1 kamera, misalnya kayak gitu. Karena AI-nya mungkin logiknya bisa macam-macam ya. Tetapi kalau sekarang saya lihat banyak produksi konten yang semakin profesional, semakin ada sense broadcast-nya semakin kuat gitu. Jadi buat teman-teman yang masuk ke ruang digital, saran saya semakin profesional, semakin ngulik lagi, karena memang persaingannya akan semakin kompleks. Mungkin gitu. Jadi nggak semuanya harus punya background media broadcasting, Ya, jurnalistik. bisa kolaborasi. Oke. Iya kan, kalau sekarang kan eranya nggak hanya era kompetisi ya, eranya kolaborasi. Kayak Mas Ari, kalau harus belajar broadcast baru masuk digital kan sulit. Mendingan kita kolaborasi misalnya kayak gitu. Benar. Ini sebuah yang positif ya di tengah pandemi dan di tengah masyarakat. Kalau Mas Ari ini sempat berpikiran untuk shifting ke digital content juga nggak sih? Untuk menjalankan bisnisnya tentunya. Saya jujur gitu kan, selama masa pandemi ini gitu kan, kita juga berpikir bahwasannya digital itu adalah marketing yang paling bagus, gitu kan. Nah jadi walaupun saya di bidang lawyer gitu kan, tapi saya juga pakai jasa digital agency, gitu Ini kan. untuk marketingnya? Betul. Jadi bukan untuk marketing, karena kita sebagai lawyer kita nggak boleh mempromosikan sebenarnya kan. Nah tapi kita hanya memberikan knowledge kepada masyarakat, gitu kan, bagaimana pendidikan hukum, gitu kan, dan sebagai satu media, gitu kan, antara kita sebagai lawyer dan calon klien untuk memberikan keyakinan, gitu kan, untuk memberikan jasa kita. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi sejauh ini gimana pesan-pesan yang disampaikan melalui digitalisasi konten ini sampai nggak sih ke target sasaran? Kalau saya rasa digital itu memang paling efisien ya dari sekarang, gitu kan, di masa pandemi ini. Karena kalau kita mau promosi, ya mungkin kalau lawyer kan memang nggak bisa promosi ya, gitu kan. Tapi kalau misalnya di bidang lain, ketika kita mau promosi di mall-mall, di pusat kerumunan, gitu kan. Nah itu kan sudah nggak bisa lagi, gitu kan. Ada batasan-batasan yang kita bisa lakukan di dalam masa pandemi ini, gitu kan. Nah jadi sebenarnya inovasi yang terbaik itu adalah digitalisasi, gitu kan. Nah
balik lagi tadi yang dibilang Mas Imam juga saya setuju. Tidak semua orang mempunyai kemampuan itu, gitu kan. Nah, saya juga nggak bisa memaksakan saya harus bisa menguasai di bidang digitalisasi itu, Karena itu gitu kan. kolaborasi ya. Betul, itu yang makanya diperlukan kolaborasi ini, gitu kan. Nah, saya sendiri pakai jasa digital agensi dari pihak lain, gitu Oke. kan, gitu kira-kira, Mbak. Terus kalau kita ngomongin behavior dari konsumen dalam hal ini sebuah law firm ini konsumennya berarti klien ya. Betul. Selama pandemi ini ada perubahan behavior dari konsumen gak sih? Nah, kalau kita sih sebagai pengacara ya, semakin ada pandemi ini, kayaknya orang semakin banyak bermasalah gitu kan. Oh ya, kenapa ya? Faktor-faktornya apa menarik nih untuk dikulik? Waduh, gitu kan, karena sebagaimana kita ketahui kan dengan pandemi ini kan sangat menekan ekonomi dari para pelaku usaha dan pelaku UMKM gitu kan. Nah, jadi beberapa juga pelaku UMKM dan pelaku usaha ini kan juga ada kewajiban kredit perbankan biasanya. Oke. Gitu kan, kredit perbankan yang udah dia ambil sebelum masa pandemi ini. Gitu kan, setelah ada masa pandemi ini kan dia juga tidak menyangka bahwasannya ada perubahan-perubahan daya beli gitu kan, perubahan-perubahan omset pendapatan yang akan dia dapat gitu kan, yang akhirnya harus di restrukturisasi ulang tuh, penjadwalan ulang tuh dari kewajiban pembayaran di perbankan mereka. Bahkan gitu ke kan. PKPU begitu Betul kan, juga banyak yang PKPU seperti itu kira-kira, Mbak. Bahkan mungkin banyak juga nggak sih yang usahanya nih menghadapi kepailitan gitu. Nah, kalau saya pribadi sih untuk kepailitan itu saya lebih lebih memikirkan dari kliennya sendiri gitu kan, karena kan kalau untuk kepailitan konsekuensinya kan besar, gitu kan, dia 5 tahun nggak bisa berusaha lagi gitu kan. Nah, dari posisi pengurus direksinya juga tidak bisa membuat perusahaan lagi gitu kan. Nah, jadi kita sebenarnya kalau saya pribadi akan mengusahakan itu di tahap persuasif ya. gitu kan, dengan lebih ke negosiasi dan mediasi. Jadi juga Gitu. memperjuangkan hak-hak klien ya. Betul. Sebagai seorang owner law firm. Betul. Oke, saya ke Mas Valen lagi. Mas Valen ini sebagai pengusaha juga nih, perubahan-perubahan aja sih Mas yang terjadi gitu terhadap perilaku konsumen. Kalau tadi Mas Ari sempat menyebutkan ternyata kasus hukum ini justru meningkat ya sejak pandemi ini. Nah, kalau klien-klien atau konsumen Mas Valen gimana? Ya, mungkin salah satunya gini, dari kalau case-nya tadi Mas Hari, jadi kayak tetap melakukan edukasi ya. Nah, itu sebenarnya jadi salah satu perilaku yang berubah sih sebenarnya sekarang. Jadi dari sisi klien itu memang banyak yang mulai melakukan, justru malah bergeraknya ke arah, kalau sebelumnya awareness nih akan lebih banyak ke branding, sekarang mungkin lebih banyak melakukan edukasi ke konsumennya masing-masing. Terus kedua dari sisi trust, jadi memang ada faktor trust yang di-build selama proses ini terjadi gitu. Itu sih yang terjadi di beberapa yang kita handle ya Mbak. Nah, kalau dari sisi kita ya, karena memang pandemi kan pasti ada yang dari sisi bisnis jatuh lah ya. Sementara kita juga punya kepentingan, ini kan urusannya retain. Jadi memang kita berusaha untuk menjaga pelanggan. Jadi simpelnya kalau kita tidak bisa mencari yang baru, yang existing ini yang kita jaga sedemikian rupa, akan kita provide dengan mungkin solusi-solusi yang baru, yang adaptif dengan pandemi. Jadi kita bisa menjaga gitu di saat yang sama kita tetap berikan saran atau konsultasi inovasi bisnis apa sih yang bisa kita jalanin gitu. Jadi, nah masing-masing industri kan juga beda nih approach-nya. Kadang yang dari manufacturing atau mungkin yang FMCG juga kita punya approach yang berbeda. Jadi tergantung skala ininya ya, skala problemnya dan tergantung industri mereka. Itu sih kalau yang sekarang kita. Untuk membuat klien-klien ini loyal gitu ya, setia sama jasa yang diberikan perusahaan Mas Valen ini ya. Tapi secara angka ini mengalami kenaikan juga ya? Proudly say yes sih sebenarnya, karena balik ke masalah kebiasaan tadi. Kalau sebelumnya mungkin kalau dari sisi kita bisa bilang anggaran mungkin ya. Kalau sebelumnya memang tidak banyak yang di-spend di digital, jadi yang masih offline itu juga banyak. Tapi sekarang mungkin jadi justru banyak yang diarahkan ke digital. Jadi saatnya digital transformation itu terjadi. Kalau 2 tahun lalu mungkin kita masih berpikiran
di 2025 mungkin akan ada shifting digital transformation, tapi sekarang saat ada pandemi, jadi mau nggak mau memang harus shifting dari sekarang. Jadi salah satunya mungkin dari yang sebelumnya anggaran untuk campaign misalnya di digital nggak terlalu banyak, tapi dengan kondisi sekarang justru malah harusnya berubah ya. Oke, jadi itu Mau ya nggak mau. pentingnya adaptasi ya, harus ya. Iya, Sebagai seorang pengusaha itu kita harus open minded terus gitu ya untuk beradaptasi, membaca keadaan berinovasi juga, ya, iya. dan membaca keadaan. Betul sekali Mas Valen. Nah Mas Imam ini kan bergerak di bidang tadi semacam production house juga ya Iya. salah satunya. Nah kalau production house itu kan syuting kan kita kan nggak mungkin ya virtual, harus in person hadir di studio. Nah ini menjaga protokol kesehatannya gimana Mas Imam? Menjaganya dari perencanaan, kita harus memastikan misalnya narasumbernya semua ikuti protokol kesehatan, tentu Oke. langkah lebih baik misalnya paling tidak antigen, kemudian perencanaan juga misalnya kru yang hadir tuh berapa sih, berapa kru minimal kita yang memang harus hadir tetapi sebisa mungkin tidak menimbulkan kerumunan. Kemudian kita sama-sama tahu pemerintah sekarang mendorong terus 3M bahkan 5M, itu tetap kita jaga, benar-benar kita upayakan seoptimal mungkin. Karena kita tahu dampak dari COVID-19 itu tidak sederhana, tidak mudah, kompleks, bahkan membahayakan jiwa. Jadi ini benar-benar kita pegang, Mbak. Jadi dari momen ke momen, dari waktu ke waktu kita pastikan semuanya berjalan sesuai dengan prokes gitu ya. Nah, terus kan ini kan di sektor industri kreatif, namanya juga industri kreatif ya. Harus Iya. ada ide-ide segar. Tapi pandemi ini kan kita otomatis terbatas ya Ya. mobilitasnya. Ya. Karena tadi kan 5M yang terakhir ini mengurangi mobilitas. Betul. Untuk menjaga supaya pikiran tetap fresh, ide-ide terus mengalir ini seperti apa? Seperti apanya kita harus kreatif, kita harus rajin pivot. Tadi seperti yang Mas Valen sampaikan, kalau kita pivotnya berhasil, justru bukan decline malah bukan turun malah naik begitu ya. Dan itu yang kita lakukan dari hari ke hari, kita kaji terus apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan kreativitas tetap jalan, ekonomi tetap jalan, tetapi kesehatan nomor satu. Kesehatan nomor Kesehatan satu nomor ya. satu. Dan Dan karena itu kalau bisa kita sih, sakit kita juga nggak bisa produktif gitu. Betul, bayangin kalau studio kita satu terpapar misalnya, amit-amit gitu ya, kan ini secara protokol kesehatan kita harus mengisolasi ruangan paling enggak 3-4 hari ke depan dan seterusnya, akan terganggu. Jadi Oke. pilihan untuk disiplin itu menurut saya keniscayaan. Keniscayaan Kalau ya. kita mau lanjut terus, berproduksi terus, ekonomi jalan terus, kita juga harus disiplin. PPKM Mikro tuh menurut saya keren, itu menurut saya di satu sisi menunjukkan kebijaksanaan, kesehatan itu penting, tetapi ekonomi juga sama pentingnya. Itu dijalankan beriringan, tidak pernah mudah, Betul. pasti ada perdebatan dan seterusnya. Itu dia tadi prinsipnya ini keren banget supaya menjadi benchmark kita semua ya sebagai pengusaha ya. Kalau ke Mas Ari, kalau kita tadi ngomongin protokol kesehatan, dalam beracara ini protokol kesehatannya kalau harus hadir di persidangan itu bagaimana? Ya tetap sih kita harus jaga jarak gitu ya. Jaga jarak, pakai masker gitu kan. Nah tapi terkadang juga kita disuruh buka masker Oh gitu ya? kan. Buka masker supaya ini yang sidang bukan calo. Oh betul juga. Bahaya ya nanti kalau nyamar. Benar gitu jadinya. Apa namanya? Ya tetap seperti pada umumnya gitu kan. Ada swab antigen gitu-gitu Mas? Iya. Nah, swab antigen enggak. Oke. Gitu kan, swab antigen enggak, tapi ada beberapa persidangan misalnya kemarin saya sempat di KPK gitu, itu ada swab antigen gitu kan. Tapi kalau Tergantung ya. di pengadilan itu biasanya enggak gitu kan. Nah, tapi ada beberapa yang membuat perbedaan kebijakan gitu kan. Oke, kalau jaga jarak mungkin memang secara dari sananya kan memang sudah berjarak ya kursinya antara hakim, jaksa dan lain-lain. Tapi kalau audiensnya sendiri sekarang bisa menyaksikan langsung masih? Audiensnya bisa menyaksikan tapi dibatasin. Oke. Gitu kan, dibatasin hanya beberapa orang gitu kan. Nah, tapi ya tetap harus jaga jarak dan pakai masker gitu kan. Terus kalau misalkan harus hybrid gitu ya persidangan online kan kadang kita harus menunjukkan barang bukti fisik itu gimana? Memang bisa lewat online? Nah, biasanya itu akan kita scan. Oke. Itu kan, itu bisa di scan, nanti kita akan serahkan secara data. Gitu kan. Jadi memang banyak perubahan yang terjadi di dalam masa pandemi ini gitu kan. Dari peran digitalisasi juga besar gitu kan, dalam arti persidangan juga dibuat hybrid gitu kan. Nah, kita juga memanfaatkan teknologi pengiriman data secara online gitu kan. Oke.
Jadi memang banyak perubahan yang telah terjadi gitu kan. Jadi emang pandemi ini mengharuskan semua sektor industri ini dan usaha ini kita catch up ya sama Benar, teknologi. benar. Itu tadi Saya yang revolusi saya yang industri. biasanya juga gaptek juga harus belajar lagi Harus gitu kan. belajar lagi ya, nggak apa-apa tuh sambil belajar kan ya. Mas Ari ya. Betul. Nah kalau Mas Valen gimana protokol kesehatan yang diterapkan di bidang usahanya? Kalau dari sisi agensi sendiri, kita persentasenya mungkin sekarang work from home yang paling banyak ya, itu 80% dah sekarang. 80% Sejak besar juga ya? 80% bahkan sejak dari tahun kemarin. Jadi beberapa kebutuhan misalnya pertemuan langsung itu memang kita pastikan lewat virtual. Kalaupun misalnya ada pertemuan di kantor dan kita butuh bertemu langsung, prosesnya memang tetap jalan dan jadi sangat ketat sih sebenarnya. Makanya dia bilang mungkin lebih ke biaya transportasi menurun, tapi biaya data meningkat karena dari pagi sampai Biaya malam data. Zoom tetap jalan kan sebenarnya. Ini rezekinya mereka yang bergerak di bidang telekomunikasi ya. Jadi ini saling menutup. Jadi gitu ya Kekurangannya tantangannya. mungkin gini, ada beberapa diskusi yang tidak bisa selesai dengan virtual, dengan Zoom. Justru malah biasanya lebih cepat saat kita ketemu langsung. Tapi ya mau nggak mau karena emang keadaannya begitu. Jadi kita caranya ya menaikkan intensitas saja. Jadi kalaupun misalnya ada sekecil apapun pertanyaan ataupun ada solusi yang akan kita cari dan itu butuh ngobrol sebenarnya, ya mau nggak mau kita akan tetap ini ya. Ya Kita kondisional kontrol gitu ya. Itu kalau nego tuh kali Mas Valen ya. Kenapa? Kalau nego susah kalau nggak ketemu. Oh iya bener. Sensitif Nggak itu. dapet ya. Nggak dapet, itu sensitif Mas Imamnya. Pengalaman nih kayaknya ya. Zoom dan kalkulator bekerja ya Mas. Jadi bisa langsung ngitung gitu. Tapi kan ini banyak ya industri kreatif ataupun yang bergerak di bidang digital gitu menyadari bahwa ternyata dengan work from home walaupun sampai 80% tadi ini tetap efektif ya. Nah kalau Mas Valen sendiri gimana di perusahaannya ini setelah pandemi selesai, ini semoga cepat ya amin. Ya. Kedepannya nih melihat prospek itu nggak ternyata pekerjaan di bidang saya ini bisa dilakukan dari rumah dan ini efektif. Pilihannya kita sih mau ini cepat berakhir. Plan untuk tetap balik normal lagi, work from office juga tetap ada. Karena memang ya saya bilang tadi ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita selesaikan dengan virtual. Jadi mungkin akan ada transisi. Misalnya nih setelah ini kelar, kita mungkin akan transisi nggak benar-benar ini akan full work from office, tapi akan pelan-pelan gitu. Karena kita juga ngeliat keadaannya kan, kita juga belum tahu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kurvanya turun pun, kita belum tentu akan langsung memutuskan kita semuanya dari office. Karena apapun bisa terjadi. Tapi plan ke arah situ pasti tetap ada. Dan mungkin satu catatan kalau misalnya sebelumnya kita mungkin jumlahnya belum seberapa, terus ada perubahan pergerakan dari sisi bisnis, ada penambahan orang, itu juga harus kita pikirkan kan, karena pasti akan balik kantor lagi itu akan penuh lagi. Semuanya kita ini ada pertimbangan lah Mbak Egy. Jadi adaptasi ini juga dilakukan untuk sisi SDM-nya ya Mas Valen ya. Betul. Apakah ini akan mencukupi atau tidak dan prospek kedepannya gimana saat pandemi dan setelah pandemi. Kalau dari Mas Imam ini dari segi SDM-nya selama pandemi dan kedepannya akan gimana? Kalau selama pandemi sesuai aturan 25% karena masih PPKM mikro. Terus kedepannya saya rasa kita, ini asumsi bisa salah, tidak akan kembali ke suasana normal, tetapi new normal, gitu ya. Tetap ruang-ruang digital akan lebih seru. Mungkin akan ada WFO, tetapi juga saya rasa kita sekarang sudah tercerahkan untuk meeting-meeting tertentu yang sifatnya koordinatif dan seterusnya. Kenapa enggak kita online aja? Akan lebih efektif, lebih murah, juga tetap terinfokan dan seterusnya. Mungkin di awal-awal kita nggak nyaman diskusi online, tapi saya rasa kalau sekarang relatif sudah lebih nyaman. Tapi memang tidak bisa dipungkiri seperti yang Mas Valen bilang, untuk hal-hal tertentu yang mungkin butuh komunikasi yang lebih intensif, kalau terpaksa kita harus ketemu, ya dibatasi. Mungkin ke depan pun saya rasa akan tetap demikian. Satu hal kayak tadi lagi nego gitu ya, akan ketemu langsung. Kan itu harus dicolek-colek Mas Ari. Iya. Gitu. Jangan sempat Harus keluar tatap kalkulatornya mata gitu ya. kan. Iya, harus tatap mata langsung ya, biar bisa negonya sampai gitu. Mas Ari gimana? Mungkin terakhir ada pesan nggak buat pelaku industri yang bergerak mungkin di bidang praktisi hukum juga untuk bisa survive dan juga bisa mungkin malah berkembang di tengah pandemi?
Nah, kalau tadi saya sebenarnya menyimpulkan juga nih dari pembicaraan seperti ini gitu kan. Nah, jadi memang kita di dalam masa pandemi ini kita harus tetap berinovasi yang pertama. Gitu kan, berinovasi dengan terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada gitu kan. Dengan adanya digitalisasi kita harus cepat beradaptasi dan berinovasi gitu kan supaya kita ada daya pembeda nih. Oke. Gitu kan dengan yang lain. Gitu ya. kan. Kalau memang Nah, agak kurang di selanjutnya teknologi bisa catch up gitu bener, ya. ketika saya pribadi gaptek gitu kan. Nah, saya harus menggandeng Mas Imam nih atau Baik. Pak Valen gitu kan. Kita Iya kan, jadi kita harus berkolaborasi untuk sama-sama bangkit dari COVID ini gitu kan, terus menang menghadapi segala macam cobaan sulit ini gitu kan, dan Oke. survive di segala cobaannya. Oke, keren-keren. Kalau Mas Valen nih terakhir tips atau pesan-pesan buat para pelaku industri di bidang digital lainnya gimana? Kalau tadi kan dari Mas Ari kuncinya kolaborasi. Kalau dari Mas Valen gimana? Kuncinya passion untuk bisnis makin berkembang itu kan tetap tinggi. Kita apa namanya? Ya namanya mau hidup ya, tetap harus jalan. Ya, cuman balik lagi tadi harus nyari beribu macam cara. Salah satunya mungkin tadi yang kolaborasi strategik yang kita gunakan. Tapi di sisi yang lain, saya pikir satu yang penting kita tetap harus ngikutin apa namanya? Pemerintah tetapkan bahwa kalau misalnya kita sekarang mikro, kita ada pembatasan, yang mau nggak mau kita harus ikutin itu sambil berpikir gimana caranya kita bisa terus tetap hidup, tetap jalan gitu. Tentunya harus sehat ya Mas Valen ya, karena tadi kan kalau nggak sehat gimana kita bisa produktif. Betul. Ya kan? Oke. Terutama baik. Podcast ya, oke, keren banget sesuai dengan ya visi misi Satgas gitu lah ya Mas Valen ya. Thank you Mas Valen. Terakhir Mas Imam, ada highlight of the day dari dialog ini. Jangan pernah kehilangan harapan, tetap optimis. Insya Allah setiap ujian juga ada jawabannya, dan saya percaya kita semua sebagai bangsa yang besar, sebagai teman-teman entrepreneur, teman-teman muda, harus menjadi inspirasi dari itu, harus menjadi bagian. Syukur-syukur bisa ada di depan, menginspirasi banyak orang sehingga Indonesia bisa menang, tidak hanya survive. Terima kasih. Indonesia menang, tidak hanya survive. Baik, menarik sekali. Terima kasih banyak Mas Imam, Mas Ari, dan Mas Valen yang sudah bergabung melalui video conference. Baik, Sobat Tangguh, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tapi juga di akhirat. Oke Sobat Tangguh, dengan demikian saya akhiri talk show kita pagi hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat pagi dan salam tangguh. Salam tangguh. Jalani hari dengan 3 wajib iman